Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan jangan lupa bahagia. Sudah masuk ke bagian pembahasan, bukannya tambah bahagia, tetapi tambah galau ya. Karena nggak tahu data yang banyak di bagian hasil itu mau diapakan begitu. Ini adalah pembahasan versi kedua. Jadi kalau seandainya kalian tidak puas dengan versi pertama, ini contohnya, bisa kalian tonton sendiri pembahasan versi 1. Yang ini adalah pembahasan versi 2-nya. Perbedaannya di mana? Kalau versi 1 itu, seluruh poin-poin itu dijelaskan atau dipaparkan atau dianalisis di bab, di subbab pembahasan. Sedangkan untuk versi kedua ini bagian novelty-nya saja. Karena itu sebenarnya bagian pembahasan versi 2 ini lebih cocok bagi mahasiswa tingkat strata 2 atau S2 ataupun juga bisa strata S3. Bahkan pola seperti ini pola yang paling disukai oleh jurnal. Karena apa? Kalau seandainya kalian menemukan 5 poin temuan dan kalian bahas ke semuanya, sedangkan penelitian terdahulu juga sudah membahas ke-5 poin itu, bagi tingkat lanjut ini tidak menarik lagi, atau bagi jurnal tidak menarik lagi. Jadi, fokuslah ke bagian novelty. Novelty itu apa? Temuan khas ataupun sesuatu temuan terbaru, kebaruan temuan kalian, keunggulan penelitian kalian. Kalau orang lain menemukan ini, kalian menemukan versi lainnya. Nah, itu yang disebut dengan novelty. Kalau bahasa sederhananya apa ya? Ya temuan khas, temuan kebaharuan penelitian, begitulah sederhananya. Karena itu, saya kembali menjelaskan kaidah dasar menulis pembahasan. Yang pertama, pembahasan itu adalah ulasan peneliti atas poin-poin temuan di bagian hasil. Ingat ya, kalau versi saya, hasil penelitian itu harus bersifat poin-poin. Poin-poin itu maksudnya apa? Misalnya kalian mau meneliti tentang penyebab orang lalai dari menggunakan masker selama COVID-19 misalnya. Itu penyebab kelalaian itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu disebut dengan poin-poin. Atau dengan contoh yang lain, misalnya ada sekelompok kelas yang memang prestasinya meningkat dibanding kelas yang lain begitu. Nah, ini mau diketahui penyebabnya apa? Itu harus dibuatkan penyebab 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang disebut dengan poin-poin. Kalau seandainya bagian bab hasil itu kalian paparkan begitu saja, data kalian gelontorkan begitu saja, nanti kalian akan kesulitan arah. Yang pertama, ketika menjawab pertanyaan dari penguji, apa nih temuan hasil penelitian kalian? Nah, biasanya kalau digelontorkan begitu saja, ini kebingungan nanti. Tapi kalau dibuatkan poin-poinnya lebih mudah. Nah, bagaimana cara membuat poin-poin ini? Yang pertama, silahkan tonton dulu video saya tentang coding kualitatif. Setelah memahami coding, coba pahami juga tentang cara menulis bab hasil. Penjelasan saya ini sifatnya runtut dan kalian bisa memahami logika saya secara utuh, nggak setengah-setengah. Kalau mau pola yang pembahasan versi 1 juga silakan ditonton juga, saya buat linknya di deskripsi. Nah, sampai di mana tadi? Saya lupa. Oh iya, tadi kan sampai poin-poin temuan, diusahakan ada poin-poin temuan. Ketika nanti di pembahasan, poin-poin ini juga nanti dibutuhkan. Nanti kita akan bahas lebih mendalam. Yang kedua, di pembahasan tidak ada lagi petikan wawancara. Karena petikan wawancara, dokumentasi itu adanya di hasil penelitian di bagian ini. Jadi kalau seandainya kalian membuat pembahasan, tidak ada lagi menurut Bapak ini, menurut foto ini, berdasarkan yang dilihat, itu tidak lagi kata-kata seperti itu. Yang ketiga, bahasa yang digunakan cenderung menggunakan bahasa konseptual atau bahasa ilmiah, bukan bahasa lapangan. Seperti yang pernah saya sampaikan di
video versi 1, ketika misalnya hasil penelitian kalian ada data yang mengatakan bahwa masyarakat itu saling memberi ketika ada hajatan. Misalnya ketika hari raya kurban, itu yang si non-muslim itu memberikan ke non-muslim, itu kan bahasa lapangan. Nanti dicari bahasa konseptualnya. Apakah nanti dia masuk ke toleransi, apakah nanti dia masuk ke altruism. Altruistik itu sifat memberi ada di sana. Nah, kata-kata seperti konsep-konsep seperti itu yang dicari, sehingga tidak menggunakan kata lapangannya lagi, tapi sudah masuk ke kata-kata yang sifatnya ilmiah. Jadi di bagian pembahasan itu kalau bisa bahasa-bahasa ilmiahnya keluar. Nomor 4, temuan harus dihubungkan dengan teori sebagai penjelas atas temuan. Jadi temuan-temuan poin-poin tadi itu harus ada teori yang mampu menjelaskan mengapa bisa seperti itu, mengapa bisa seperti ini, mengapa masyarakat itu mau memberi misalnya. Oh ternyata ini ada namanya konsep modal sosial. Nah hal-hal yang seperti itu maksud saya. Kemudian temuan itu juga harus dihubungkan dengan kajian terdahulu atau penelitian orang lain yang sudah dipublikasi terdahulu. Sehingga ketika kalian menemukan beberapa poin, kalian harus menghubungkan, oh ternyata poin temuan saya ini juga ditemukan oleh orang lain. Oh ternyata dari 5 poin ini 3 sudah ditemukan oleh orang lain, sedangkan 2 lagi belum. Nah hal-hal seperti itu perlu disampaikan di bagian pembahasan. Nah, nomor 6, dan ini yang terpenting, yang membedakan dengan versi pertama adalah, pembahasan versi pertama adalah membahas bagian yang belum ditemukan saja, atau membahas novelty-nya saja. Membahas bagian yang belum ditemukan saja. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, seandainya kalian menemukan 5 poin, kemudian 3 poin yang sudah ditemukan oleh orang lain, tapi 2 lagi belum ditemukan, atau ada peneliti lain yang menemukan 4, 1 lagi belum, atau ada yang menemukan 3, 1 lagi belum, ada lagi orang terdahulu yang dia menemukan kelima-limanya tapi berbeda-beda. Nah, sehingga bagian yang berbeda itulah yang perlu kalian eksplorasi, yang perlu dibahas bagian itu saja. Kalau seandainya dia ada 5 temuan, 3 sudah dibahas, berarti 2 saja yang dibahas. Kalau di pembahasan yang pertama, yang versi pertama, itu kelima-limanya dibahas. Ini nggak apa-apa untuk tingkat studi S1 nggak apa-apa. Tapi kalau untuk studi S2, kalau bisa, yang ini nggak perlu dibahas lagi. Tapi bahaslah 2 hal ini secara mendalam. Ini coba kita masuk langsung ke contohnya. Misalnya judulnya proses internalisasi Islam sebagai budaya organisasi di Hotel XYZ. Oh ini kayak judul versi pertama ya. Pertanyaannya cuma satu, bagaimana proses internalisasi Islam ke dalam budaya perusahaan di Hotel XYZ Syariah? Seperti biasa, bab 4 hasil dan pembahasan kan biasa strukturnya kayak gini nih, mengikuti struktur kampus kalian masing-masing. Kemudian 4.1 karena ini bab 4, 4.1-nya adalah biasanya profil lokasi penelitian. 4.2-nya jangan lupa dipaparkan bagian hasil. Kalau seandainya pola-pola seperti ini sudah saya jelaskan di bagian video saya tentang hasil. Nah, 4.3-nya baru pembahasan. Saya bantu teman-teman untuk mengkonstruk kalimatnya. Mudah-mudahan ini memudahkan kalian. Paragraf pertamanya, kalau seandainya kalian kebingungan, silahkan kalian sampaikan dulu bahwa kalian telah menjelaskan tentang hasil atas pertanyaan. Jadi, kalian perlu menyampaikan di paragraf awal itu, penelitian ini telah memaparkan data tentang proses internalisasi Islam ke dalam budaya perusahaan di Hotel XYZ. Jadi, ini nanti bisa diganti dengan pertanyaan penelitian, karena pertanyaan penelitian kan ini. Nah, jadi, itu kalimat 1 itu penting disampaikan untuk menegaskan ke pembaca bahwa terkait data kalian sudah selesai, itu sudah dijelaskan di atas, jadi nggak ada lagi data yang disimpan-simpan, itu tujuannya. Kemudian di kalimat kedua, baru disebutkan poin-poin temuan atau inti-inti temuannya saja. Misalnya,
penelitian ini menemukan 5 proses internalisasi Islam. Kemudian sampaikan kelima-lima itu apa saja. Misalnya visi pemimpin, penyampaian persepsi organisasi, bla 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 bla, dan disiplin. Misalnya ini ada 5 proses internalisasinya. Jadi disampaikan seluruh prosesnya. Kemudian 5 inilah yang nanti jadi bekal pembahasan. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau di versi kedua ini jelaskan atau bahas yang menjadi novelty-nya saja. Kalau seandainya ada 5, 3 sudah dijelaskan orang lain, nggak perlu lagi dijelaskan yang 3 itu. Kalimat 1-5 ini secukupnya saja. Ini tergantung kalian sendiri. Saya contohkan ya. Hubungkan proses tersebut dengan temuan terdahulu atau penelitian orang lain sejenis. Jadi, kelima proses ini coba dilihat apakah ada penelitian lain yang menemukan hal yang sama. Pak, ini kan sulit. Ya, memang sulit. Kalau seandainya mudah, nggak penelitian namanya. Karena itu, biasanya kalau seandainya di tingkat strata 2, atau ya boleh juga lah kalian strata 1, sebelum memulai sebuah tema penelitian atau judul lah bahasa kalian, judul penelitian, itu kan harus membaca banyak artikel dulu, baru bisa judul muncul. Nah, karena itu misalnya di sini dikatakan, temuan ini menegaskan proses internalisasi Islam ke dalam budaya organisasi memiliki proses yang relatif sama dengan internalisasi budaya pada umumnya. Artinya apa? Si Alan Perry, si Bullinger, si Haneke, ini dia sudah pernah menemukan tentang proses internalisasi budaya dalam organisasi. Ternyata proses yang ini tadi hampir sama dengan proses yang sudah disampaikan Haneke. Kemudian kalimat selanjutnya, walau demikian, peneliti terdahulu tampaknya melupakan 2 faktor penting yang turut mempengaruhi visi pemimpin untuk budaya Islam, yaitu 2 faktor itu adalah transendental dan pengalaman lingkungan. Nah, ini maksudnya bagaimana? Misalnya, ternyata, tadi kan saya mengatakan, kalau seandainya 5 proses ini sudah ditemukan 3, berarti 2-nya saja yang diuber atau dibahas secara mendalam di pembahasan. Jadi pembahasan kalian isinya cuma 2 ini saja, dibahas satu persatu. Tapi kalau ternyata Pak, saya menemukan 5 Pak, ternyata kelima-limanya pada dasarnya sudah ditemukan oleh peneliti lain Pak. Misalnya peneliti A sudah menemukan 3, yang 2 lagi ditemukan oleh peneliti B. Bahkan di penelitian lain itu dia ada yang menemukan 6-7 Pak. Nah, kalau seperti ini, apakah saya perlu membahas lagi? Kalau untuk tingkat lanjut tidak perlu membahas lagi, tapi carilah novelty-nya. Dari novelty-nya itu yang dibahas. Nah, dalam contoh ini saya jelaskan, ternyata memang visi pemimpin ini sudah ditemukan oleh peneliti lain seperti Alam ini, kemudian Haneke. Tetapi ada 2 indikator yang mempengaruhi visi pemimpin, tapi belum dijelaskan oleh temuan lain, oleh penelitian lain. Nah, seharusnya 2 inilah yang kalian uber, yang kalian bahas secara mendalam di bagian pembahasan kalian. Jadi nggak perlu lagi membahas yang 5 tadi. Sehingga pada paragraf selanjutnya, ini misalnya paragraf 3 sampai paragraf 5, bahas tentang bagaimana transendental itu dapat memperkuat visi pemimpin. Berdasarkan data lapangan, diperkuat oleh pendapat ahli atau temuan terdahulu. Begitu juga nanti paragraf 6-8 itu bahas tentang pengalaman lingkungan. Jadi ada transendental 3 paragraf, kemudian pengalaman lingkungannya 3 paragraf. Jadi 2 hal ini yang dibahas. Nah, ini yang saya sebut dengan pembahasan yang versi kedua. Ini sudah pernah saya lakukan di tesis S2 saya dulu. Jadi ketika saya mengkaji tentang proses inovasi desa wisata, ternyata saya menemukan ada 6 proses. Nah, proses keempat itu belum dijelaskan oleh peneliti lain, yaitu tentang kesetiakawanan apa yang ada di komunitas desa. Mungkin ya di luar negeri itu kan orang ya individu-individu ya, jadi mungkin itu belum ditemukan, sehingga bagian 1 ini saja yang saya jelaskan secara mendalam. Yang 4 lagi itu atau yang 5 lagi itu saya singgung sedikit saja. Nah, semoga pola seperti ini juga bisa kalian terapkan, terutama untuk yang sedang kebingungan mengerjakan pembahasan.
kalian juga sebenarnya bisa memodifikasi cara menulis pembahasan ini. Menurut saya kaidahnya di sini saja kaidahnya. Nanti kalian bisa membuat versi kalian sendiri jika kalian mampu. Semoga video ini membantu untuk versi ketiganya nanti saya tulis kalau seandainya ada kesempatan. Mohon doanya semoga saya bisa terus menyampaikan secuil ilmu saya terkait dengan metodologi atau metode penelitian. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.